Halo, selamat datang di X Podcast, ruang diskusi yang akan mengupas isu-isu penting dengan sudut pandang yang segar dan lebih mendalam. Saya Arifina Firdausi. Hari ini kami akan membahas tentang salah satu topik yang mungkin sudah kalian dengar, tapi bisa jadi juga belum banyak diketahui secara lebih mendalam, yaitu tentang sistem aplikasi Cortex. Tentunya saya nggak sendiri ya, hari ini saya sudah kedatangan tamu penting, yaitu bersama Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia IWPI sekaligus anggota Majelis Tinggi Partai X yang konsen dengan persoalan perpajakan, Bapak Rinto Setiawan. Selamat datang Bapak Rinto Setiawan. Ya, selamat datang, selamat sore Mbak Arifina ya. Iya Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast ngobrol-ngobrol pada hari ini. Jadi Pak, seperti yang kita tahu dan masyarakat juga pasti sudah banyak yang tahu juga ya, bahwa saat ini Cortex sudah mulai diluncurkan sejak 1 Januari 2025. Ya, tapi kemungkinan besar kan Cortex ini seakan dianggap bukan sekedar aplikasi biasa kalau saya menangkapnya, gitu. Sistem ini dirancang oleh pemerintah, kayaknya mempunyai tujuan untuk menjadi tulang punggung dalam pengelolaan pajak negara. Saya menyebutnya seperti itu. Tapi sebelum membahas yang lebih mendalam lagi, mungkin saya akan menanyakan yang ringan-ringan dulu nih Pak. Ya, enggak apa-apa Mbak. Ya. Sebenarnya sistem aplikasi Cortex ini apa sih? Dan perannya dalam sistem perpajakan Indonesia seperti apa? Ya, terima kasih. Seperti ini Mbak Vina ya. Jadi aplikasi Cortex ini adalah aplikasi yang akan menggantikan seluruh proses aplikasi yang lama, yang terdiri dari beberapa banyak aplikasi Mbak. Contohnya e-faktur, DJP online, itu semua sekarang dijadikan satu menjadi di aplikasi Cortex ini. Nah, kalau kita lihat dari dasar hukumnya, tidak ada Mbak istilah Cortex ini Mbak. Yang ada adalah PSIAP Mbak, Program Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Dulunya atau saat ini? Nama asli bahasa Indonesianya Cortex itu, Mbak Vina. Iya. Nah, jadi bahasa Indonesianya biar tahu teman-teman ini, karena kalau segala sesuatu yang dibuat oleh pemerintah ini kan harus ada dasar hukumnya Mbak. Betul. Nah, dasar hukumnya itu adalah itu Mbak, Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Dibuat bahasa Inggrisnya namanya Cortex itu Mbak. Nah, ini akan menggantikan seluruh proses-proses administrasi perpajakan yang sudah ada, seperti itu Mbak Vina. Oke. Nah, berlanjut, peluncuran aplikasi ini kan berbarengan dengan penerapan kebijakan PPN 12% kemarin ya Pak. Ya, sama-sama di tanggal 1 Januari 2025. Kaitannya apa sih Pak sebenarnya dengan Cortex ini, dengan PPN 12% tersebut? Ya. Jadi kalau kaitannya launching Cortex ini dengan PPN 12% sebenarnya tidak ada Mbak Vina. Jadi Cortex ini sebenarnya sudah 2 kali molor Mbak Vina. Jadi seharusnya di launching 1 Januari 2024, molor 1 Juli 2024, akhirnya molor lagi dan di launching lah kemarin 1 Januari 2025 itu kemarin. Nah, hubungannya dengan PPN 12% adalah itu beda peraturan Mbak. PPN 12% ini adalah dari amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau disingkat Undang-Undang HPP. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, di situ ada pasal yang mengatakan bahwa maksimal 1 Januari 2025 PPN-nya itu menjadi 12%. Seperti itu Mbak Vina. Nah, kemarin agak terjadi kehebohan Mbak terkait dengan Cortex ini dan PPN 12%, karena kan bersamaan ini launching aplikasi Cortex sekaligus ada kebijakan terkait PPN 12%. Karena kemarin ada ini Mbak ya, ada demo dari rakyat, jadi akhirnya yang 12% ini hanya khusus barang mewah. Tapi sebelumnya hal itu Mbak, berkali-kali di bulan Desember itu terjadi ini apa ya, simpang siur informasi. Karena Pak Prabowo mengatakan memang yang 12% hanya untuk barang mewah. Seperti itu Mbak. Cuman di pertengahan Desember Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa semua 12% gitu Mbak. Akhirnya terjadilah pergolakan, banyak demo di media sosial juga rame. Tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 18 Mbak, jam 6 sore itu barulah diputuskan sendiri oleh Presiden Prabowo bahwa tetap yang 12% hanya barang mewah. Lah, karena berbarengan dengan peluncuran aplikasi Cortex, yang unik sekali Mbak, ternyata
aplikasi Kortek ini tidak disiapkan untuk multi tarif. Oke. Nah, berarti ini ada 2 tarif, Mbak. Yang 12% untuk barang mewah, yang selain barang mewah tetap 11%. Nah, karena taunya dari mana, Mbak? Taunya adalah malam-malam itu Bu Sri Mulyani mengeluarkan PMK. Itu loh, Mbak. Peraturan Menteri Keuangan merespon dari pernyataan Bapak Presiden. Nah, PMK-nya itu ada PMK yang aneh, Mbak. Jadi dibuat DPP nilai lain istilahnya, Mbak. Jadi tetap PP-nya 12%, cuman yang selain barang merah dikalikan 11 dibagi 12 baru dikalikan 12%. Jadi kalau di faktur pajak yang baru itu, Mbak, PP-nya tetap 12%, Mbak. Cuman angka nilai awalnya itu yang dikalikan 11 bagi 12. Jadi untuk pengusaha itu effort lagi, Mbak. Effort lagi ya. Mungkin kalau dibilang untuk kaitannya atau hubungannya lebih kepada pengisian data atau untuk wajib pajak ke Kortek sendiri. Momentumnya yang kebetulan bersamaan itu, Mbak. Okay. Dan kelihatan bahwa aplikasi Kortek ini Mbak tidak disiapkan untuk multi tarif. Padahal di dalam Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan juga ada, Mbak, disebutkan juga bahwa PPN itu bisa 5 sampai 15%. Cuman 1 Januari 2025 harus 12% itu loh, Mbak. Itulah yang menyebabkan ini, Mbak, kebingungan dari masyarakat itu loh, Mbak. Terutama wajib pajak gitu ya. Nah, jadi ini yang terjadi kemarin tuh habis demo, Presiden mengatakan 12% untuk barang mewah, cuma tidak mau menggunakan kewenangannya menggunakan Perpu, Mbak, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Akhirnya digantilah dengan PMK itu loh, Mbak, yang membuat DPP nilai lain tadi, Mbak. Itu yang ini, Mbak, menambah effort bagi pengusaha lagi, Mbak, untuk nginput angka yang aneh itu loh, Mbak. Misalkan harganya 100.000, Mbak, ya, itu dikalikan dulu 11 bagi 12. Karena angka PP-nya tetap 12%, Mbak, yang muncul di sistem Kortek. Masuknya ya, akhirnya masuknya ke sistem Kortek seperti itu. Iya. Ternyata sistem Kortek ini banyak sekali nih, Pak, dikeluhkan oleh masyarakat. Ini memang masyarakat yang nggak paham atau memang sistemnya yang sulit dipahami, apalagi saya melihat ya banyak juga yang mencuitkan gitu ya di aplikasi sosmed dan juga orang-orang di sekitar bahwa kesulitan untuk mengakses pelaporan pajak melalui aplikasi Kortek ini. Bagaimana tanggapannya Bapak dengan sistem? Jadi aplikasi Kortek ini memang pertama catatannya, Mbak, ya kan jadi 2 kali melor. Ya, yang kedua, Mbak, sosialisasinya sangat minim sekali, Mbak. Ini aplikasi yang kompleks, terus sosialisasinya sangat minim, dan yang diundang hanya beberapa wajib pajak tertentu, Mbak. Perusahaan saja nggak diundang, Mbak, untuk sosialisasi Kortek. Oh, jadi Bapak belajar mandiri gitu ya? Belajar mandiri, hanya lihat dari tutorial yang ada di YouTube aja, Mbak. Oke. Nah, terus yang ketiga, dari teman-teman yang diajarin aplikasi Kortek di Kanwil ini, Mbak, ya, diundang sosialisasi di Kanwil. Nah, ataupun yang melalui Zoom, ada juga yang melalui Zoom, Mbak. Nah, itu ternyata, Mbak, aplikasi yang diajarkan nggak sama dengan yang di-launching tanggal 1 Januari 2025 itu, Mbak. Perbedaannya apa, Pak? Yang paling utama contohnya menu aja, Mbak. Yang waktu awal itu yang di training itu menunya bahasa Inggris, sekarang udah bahasa Indonesia. Nah, terus beberapa tombol ada, sekarang udah nggak ada. Atau yang dulunya nggak ada, sekarang jadi ada, gitu, Mbak. Oke. Berarti memang sulit ya, Pak, ya? Memang aplikasinya nih berarti yang sulit, bukan karena masyarakat yang sulit memahami. Yang pertama itu, Mbak, karena ini kan kompleks sekali, Mbak Vina. Jadi aplikasi ini mereformasi sistem perpajakan yang lama, Mbak, yang katanya sudah mulai tahun 90-an atau 2000-an loh, Mbak. Sudah bertahun-tahun itu loh, Mbak, direformasi dengan Kortek ini gitu, Mbak. Oke. Dan begitu digunakan, Mbak, selain sulit, terus minimnya sosialisasi, lemot, Mbak. Jadi iya, karena banyak juga yang mengakses berbarengan gitu bisa jadi. Itu narasi yang dikembangkan oleh Bapak Dirjen Pajak seperti itu. Tapi kalau kita ngomong aplikasi, Mbak Vina, aplikasi Kortek ini, Mbak tahu nilainya, Mbak? Itu senilai lebih dari 1,3 triliun, Mbak. Iya, 1,3 triliun itu. Dan kemarin ditemukan juga ini, Mbak, ada tim kita yang tim riset menemukan selain 1,3 triliun tadi, Mbak, ada lagi pengeluaran negara itu untuk pegawai DJP sendiri, Mbak, ya, sebanyak 169 orang. Sebentar saya potong, apakah ada kaitan dengan kabarnya yang KPK mau mengusut terkait pengadaan Kortek? Betul, ada hubungannya ini, Mbak Vina. Aplikasi tadi yang senilai lebih dari 1,3 triliun, ditambah lagi kita temukan data, itu ada 169 orang pegawai Dirjen Pajak yang dibuat menjadi tim ini, Mbak, tim pelaksana aplikasi Kortek ini, Mbak.
Kami